Rusaknya Republik ini dimulai dari kepolisian. Rusaknya kepolisian dimulai dari laboratorium forensik. Ya, apalagi si setan Tito Karnavian itu. Ya, siapa lagi? Setan si Krishnamurti, ya, Komjen dia sekarang. Komjen atau apa itu? Ah, tak apalah pangkatnya itu. Belum lagi si setan Muhammad Nual Azhar itu. Dia dulu kepala laboratorium komputer forensik. Dulu masih AKBP, sekarang sudah Brigjen itu si setan itu. Ya, menggunakan software gratisan untuk mengotak-atik video CCTV. Jadi akan banyak terus kasus rekayasa dan kejahatannya itu petinggi-petinggi kepolisian, bukan di jajaran Polsek, nggak sanggup dia. Polsek Polres itu, di kepolisian yang di Mabes Polri itu, Bareskrim, itu penjahat sesungguhnya di Republik ini. Tito Karnavian tangkap dulu Pak Prabowo Subianto, Krishnamurti tangkap, Muhammad Nual Azhar, Brigjen tangkap, itu setan-setan di kepolisian. Makanya tadi saya tantang ke Kompolnas, berani nggak RDP kita bongkar ini semua? RDP dengan DPR, rapat dengar pendapat dengan DPR, biar kita bongkar ini, supaya mata Indonesia terbuka betapa jahatnya orang-orang di kepolisian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Tito Karnavian, ente dibilang setan sama Rizwan Sianipar, ya. Karena ini rangkaian logika dari Rizwan itu mengatakan bahwa rusaknya negeri ini adalah dari kepolisian. Rusaknya kepolisian dari laboratorium forensiknya. Rusaknya itu dari Tito Karnavian, coba. Setan itu. Krishnamurti juga disebut setan. Banyak setan jadinya. Dan ini satu ungkapan yang saya kira akan memancing kemarahan dari Tito Karnavian, Krishnamurti, sama Azhar-Azhar siapa itu, yang juga disebut setan oleh Rizwan Sianipar. Apa nggak marah ente bertiga ini disebut sebagai setan oleh Rizwan Sianipar? Berani nggak menghadapi itu, Rizwan Sianipar itu? Atau kenyataannya memang seperti yang ditudingkan oleh Rizwan Sianipar kepada Anda bertiga atau beberapa dengan polisi-polisi di laboratorium forensik itu, ya, yang dituding menggunakan program gratisan untuk rekayasa CCTV. Ini mungkin kasusnya siapa itu, Jessica Wongso apa siapa dulu yang dituding pakai kopi sianida itu. Ngeri memang ini kalau tidak diklarifikasikan. Saya kira TV-TV nasional seperti Karni Ilyas, ya, hostnya itu, atau yang lain yang punya bobot intelek agak memadai, perlu itu diwadahi untuk diskusi. Bisa nggak dipertanggungjawabkan, ya, Rizwan itu berhadapan dengan sekalian bertiga aja. Berani nggak Rizwan itu menghadapi Tito Karnavian? Ini menjadi menteri dalam negeri loh, ya kan? Terus siapa? Krishnamurti, terus yang satu lagi itu. Coba dihadapi. Nah, kita ini, publik ini kan nggak terima polisi di setan-setankan kayak begitu, ya kan? Dan Rizwan ini kenapa memberikan ungkapan-ungkapan seperti itu? Ya, tampaknya kayak polisi diem aja gitu loh. Ya, apa sebabnya kok diem gitu? Kenapa nggak wacana diskusi ilmiah di publik yang membuat pencerahan kepada masyarakat supaya ngerti ini loh kerja laboratorium forensiknya seperti ini yang dimiliki oleh Polri. Nah, data ditunjukkan, data fakta ilmiah, analisisnya seperti apa, dan sisi lain Rizwan bisa mengungkapkan sehingga perlu mengatakan itu orang-orang itu tuh setan itu, ya. Tapi memang kabar-kabarnya pemirsa, Lab 4 Polri itu tidak punya alat deteksi usia kertas sama usia tinta. Bener nggak sih? Ya, yang kabarnya berapa alatnya, 500 miliar apa berapa itu? Ya, namanya radiokarbon kalau tidak salah, atau radiokarbon date untuk penentuan usia itu. Karena memang isu ijazahnya Jokowi itu memang yang paling ditakutkan itu adalah kalau laboratorium forensik ini tidak ada di Indonesia, terpaksa dibawa ke Singapura atau ke negara-negara yang maju, kemudian terbukti bahwa itu tuh palsu. Itu loh. Ini yang memang ngeri banget.
kalau kondisinya itu seperti itu gitu ya. Dan memang sekarang kalau opini publik terhadap polisi ya sampai ada lagu bayar yang sempat dilarang tapi akhirnya dibolehkan lagi, dan akhirnya siapa, Listio Sigit Prabowo ini kan juniornya Listio Tito Karnavian, 200 lebih ormas sipil minta supaya Listio Sigit Prabowo ini dipecat oleh Prabowo. Dan Prabowo tidak menanggapi sama sekali. Jangan-jangan Prabowo itu bagian dari geng Solo, kita juga nggak tahu. Kalau Prabowo menjadi bagian dari geng Solo, itu artinya rakyat berhadapan dengan geng Solo, karena sudah tidak ada pemerintah yang pro rakyat. Dan kenyataannya memang gejalanya seperti itu wajar, terjadi. Ya, ini misalnya dalam kasus polisi luka-luka, ya, Prabowo, wah itu harus naik pangkat. Nah, sekarang berapa orang sipil, demonstran yang meninggal dunia, ya? Apakah mereka diperlakukan sama seperti Afan Kurniawan, ya, yang dikasih rumah, dikasih duit dan lain sebagainya? Yang lain seperti apa? Enggak kan? Kan memang pencitraan. Kalau ada standar aturan, ada demonstrasi meninggal, perawatan, kemudian santunan dan lain sebagainya, mungkin kan lain masalahnya. Ini pencitraan semua, ya. Nah, ini citra polisi yang semakin hari memburuk, ya. Belum pernah ada bagaimana mengungkap jaringan judol yang katanya 700 triliun yang sudah diungkapkan oleh pihak pemerintah sendiri, itu seperti apa? Apa betul polisi tidak berdaya? Padahal Budi Ari mengatakan itu bandarnya cuma 5-6 orang aja. Budi Ari aja ngerti, masa polisi nggak ngerti? Bareskrim, ya kan? Nah, tetapi apa yang diungkapkan oleh Rismond ini saya kira perlu dijawab oleh polisi. Bisa nggak, ya, membungkam Rismond Sianipar itu? Atau malah terbukti apa yang dikatakan oleh Rismond Sianipar itu adalah benar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.